Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maupun P3K dimanapun berada ya. Ada informasi menarik yang berkaitan dengan ternyata kalau kinerja P3K termasuk guru P3K ya, berkinerja baik itu cenderung akan dipertahankan dan diperpanjang kontraknya ya. Bahkan informasinya adalah akan ada peningkatan kesejahteraan. Ya, jadi tapi tetap pada aturan perjanjian kerja ya dan kebutuhan instansi. Nah, lalu bagaimana dengan guru-guru P3K atau pegawai P3K yang lain yang bisa dikatakan kinerjanya tidak begitu baik? Apakah akan dipertahankan atau tidak? Nah, ini tentunya sepertinya ini yang menjadi perjuangan teman-teman P3K kemarin ya di DPR RI terkait dengan mereka itu kepingin berubah status menjadi PNS karena adanya kontrak kerja ini tadi. Jadi khawatir bahwa ketika kontrak kerja itu sudah selesai maka tidak akan diperpanjang gitu ya. Pada akhirnya itu yang menjadi kekhawatiran para pegawai P3K ini. Nah, tapi sebelum membahas ini lebih dalam, saya mau informasikan kepada teman-teman guru maupun pegawai P3K yang lain bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, kemudian buku-buku PAUD, ataupun e-book yang bisa meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu guru atau P3K yang lain, menambah penghasilan, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, ini makna tidak akan diputus kontrak ya yang terjadi, yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu pegawai P3K termasuk guru P3K, di mana beberapa waktu yang lalu pegawai-pegawai ini memperjuangkan nasib mereka ya terkait dengan adanya khawatir keputusan atau pemutusan kontrak ya, ketika misalnya kontrak itu sudah selesai gitu. Nah, tetapi informasi yang beredar yang ada adalah ketika P3K ini memiliki kinerja yang baik, itu justru akan dipertahankan dan akan ditambah kontraknya, bahkan akan ditingkatkan kesejahteraannya. Jadi pernyataan P3K yang berkinerja baik itu tidak akan diputus kontrak ya, malah akan ditingkatkan kesejahteraannya. Nah, biasanya ini dipakai untuk menenangkan kekhawatiran P3K soal kontrak yang putus dan untuk menekan bahwa kinerja adalah kunci agar kontrak diperpanjang serta hak pendapat atau pendapatan itu makin baik. Namun supaya tidak menimbulkan salah paham, kalimat ini perlu kita telaah lebih dalam ya, dalam dua lensa sekaligus ya. Yang pertama itu adalah lensa manajemen kinerja dan yang kedua itu lensa aturan hukum. Jadi makna tidak akan putus kontrak dalam konteks P3K itu secara praktis ya, maksudnya adalah kalau kinerjanya bagus, kontrak umumnya itu akan diperpanjang karena instansi itu punya alasan kuat untuk mempertahankan pegawai yang produktif dan memenuhi target. Kemudian ada diputus kontrak. Di sini sering dipakai sebagai bahasa populer ya untuk dua situasi ya. Dalam hal ini adalah kontrak dihentikan sebelum waktunya atau kontrak tidak diperpanjang saat masa perjanjian kerja selesai. Nah, pernyataan ini tuh juga sering muncul dalam pemberitaan atau pendapat pihak-pihak tertentu, misalnya organisasi, komunikasi honorer, ataupun P3K. Nah, sehingga sifat lebih sebagai pesan motivasional, advokasi, bukan jaminan otomatis tanpa syarat. Nah, lalu seperti apa realita ya P3K berbasis perjanjian kerja di sini ya? Ini yang sangat dikhawatirkan kemarin dengan rapat DPR RI bahwa mereka itu menginginkan perpindahan status ya dari P3K menjadi PNS ya. Meskipun pada dasarnya P3K itu kan juga adalah ASN ya, tetapi karena ASN-nya itu berbeda, dalam hal ini adalah status perjanjian kerja atau kontrak dalam jangka waktu tertentu, biasanya itu 5-10 tahun ya. Nah, kontrak ini dapat berakhir atau diakhiri sesuai dengan ketentuan ya, entah itu diputus kontrak di tengah jalan atau masa perjanjian kontraknya itu sudah selesai, ya tergantung dari ininya, tergantung dari instansi dan kinerja Bapak Ibu guru pegawai P3K termasuk guru P3K. Nah, artinya kinerja baik itu membantu, tetapi bukan satu-satunya faktor ya Bapak Ibu guru P3K atau pegawai P3K yang lain. Nah, apa yang dimaksud dengan kinerja yang baik ya? Jadi kinerja yang baik itu adalah kalau Bapak Ibu guru P3K atau pegawai P3K itu memiliki target atau hasil kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi baik output maupun outcome itu sesuai dengan SKP atau indikator unit kerja.
Kemudian yang penting juga itu adalah attitude ya, perilaku kerja, disiplin, integritas, kolaborasi, orientasi pelayanan itu juga sangat dibutuhkan. Ada juga kompetensi ya, jadi kemampuan teknis dan adaptasi terhadap kebutuhan jabatan dan bukti kinerja ya, mulai dari dokumen, pelaporan, data capaian, dan umpan balik atasan atau pengguna layanan. Nah, ini kemarin muncul ya petisi bahwa PNS itu menolak P3K menjadi PNS. Nah, ini yang juga saya bingung ya. Apa untungnya PNS menolak P3K menjadi PNS gitu ya? Kenapa nggak saling mendukung gitu? Nah, saya juga tidak tahu secara pasti, tapi yang memicu terjadinya kecemburuan itu adalah katanya gaji P3K itu jauh lebih tinggi sedikit ya dibandingkan dengan yang PNS, meskipun mereka baru gitu ya. Nah, itu yang ini. Tapi sebenarnya kalau kita berambil sisi positifnya ya, bahwa yang pertama yang menggaji P3K itu kan bukan para PNS, tetapi pemerintah. Jadi apa susahnya kalau kemudian P3K itu beralih status ya menjadi PNS, atau juga tidak akan merugikan PNS yang lain. Yang penting itu kan kita bekerja sama ya, bersaing secara positif ya gitu. Nah, itu yang muncul kemarin petisi yang kemudian pada akhirnya juga P3K itu merasa bahwa loh, kenapa kok harus ada petisi yang semacam ini gitu ya. Padahal mereka itu bekerja dalam tanda kutip ya harus bersikap baik karena ikatan kontrak tadi itu. Nah, mengapa kinerja ini mempengaruhi perpanjangan kontrak? Jadi instansi itu perlu mempertahankan pegawai-pegawai yang produktif ya untuk memenuhi target layanan gitu. Nah, sedangkan di PNS itu kan sebenarnya juga ada hukumannya ya atau punishment-nya. Tatkala misalnya tidak memenuhi standar ya mereka juga akan mendapatkan sebenarnya hukuman gitu. Nah, penilaian kinerja ini menjadi dasar rekomendasi dipertahankan, dikembangkan, atau dievaluasi. Ya, jadi kinerja yang konsisten menurunkan risiko ya tidak diperpanjang ketika masa kontrak itu selesai atau bahkan diputus kontrak ya kalau misalnya kinerjanya juga tidak bagus. Jadi ini yang harus diperhatikan. Nah, ini yang menjadi dasar utama ya. Kemarin pegawai P3K termasuk guru P3K itu ingin ya berdiskusi dengan DPR RI, ingin merubah status ya jadi P3K menjadi PNS. Apa yang dimaksud dengan kesejahteraan P3K? Jadi gaji dan tunjangan itu sesuai regulasi ya, termasuk penyesuaian kebijakan pemerintah. Kemudian tunjangan yang terkait atau jabatan atau daerah instansi itu bergantung pada kebijakan dan anggaran. Nah, komponen tertentu seperti THR dan gaji ke-13 itu mengikuti ketentuan yang berlaku. Artinya ya kalau misalnya instansinya menganggarkan ya berarti mereka akan dapat. Tapi kalau tidak menganggarkan ya tidak juga dapat gitu. Kemudian fasilitas dan pengembangan kompetensi misalnya dari diklat atau sertifikasi yang mendukung karir dan pendapatan. Nah, lalu seperti apa langkah praktis ya yang aman untuk kontrak dan peluang kesejahteraan? Jadi para pegawai P3K maupun guru P3K itu tetapkan target yang jelas sejak awal periode dan sepakati indikator dengan atasan. Kemudian simpan bukti kerja yang mulai dari laporan, data capaian, dokumentasi kegiatan, ataupun portofolio. Nah, jaga disiplin dan integritas, ini sering jadi sumber masalah ya, meski outputnya itu bagus gitu ya. Misalnya karena timbul nanti adanya kecemburuan sosial antara pegawai ya, baik itu P3K sesama P3K atau bahkan P3K dengan PNS. Kemudian upgrade kompetensi ya, mulai dari pelatihan, sertifikasi, literasi digital, dan standar layanan. Dan pahami isi perjanjian kerja, jadi hak, kewajiban, larangan, dan konsekuensinya itu juga harus Bapak Ibu perhatikan. Nah, sebagai penutup, jadi pernyataan kinerja baik tidak putus kontrak itu adalah sebenarnya prinsip yang masuk akal, tetapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya, terutama untuk guru-guru P3K dan pegawai P3K, tetap mengikuti aturan dan kebutuhan instansi ya. Jadi kalau misalnya kebutuhan instansinya juga sudah terpenuhi ya, meskipun kinerjanya baik ya, tapi saya yakin kalau kinerja baik ya tetap akan dipertahankan ya. Kemudian fokus pada kinerja yang terukur dan terdokumentasi serta perilaku kerja yang baik. Pantau kebijakan instansi atau daerah terkait untuk tunjangan dan kompetensi penghasilan. Oke, sekira cukup sekian Bapak Ibu pegawai P3K dan guru P3K. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.